Pada tanggal 6 April 2009, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok menjatuhkan hukuman mati kepada seorang pria bernama Ferry Idham Henyansyah atau yang lebih dikenal sebagai Rian Jombang. Saat itu, banyak orang mengira kisahnya telah selesai. Pelaku sudah ditangkap, persidangan sudah berlangsung, putusannya sudah dibacakan. Yang tersisa hanyalah menunggu pelaksanaan hukum. Namun, itu tidak pernah terjadi. 1 tahun berlalu, 5 tahun, 10 tahun. Dan ketika video ini dibuat, Rian masih berada di balik jeruji besi. Bukan sebagai tahanan yang sedang menjalani proses persidangan, melainkan sebagai seorang terpidana mati. Pertanyaannya, bukan lagi apakah Rian bersalah karena pengadilan telah menjawabnya. Pertanyaannya adalah kenapa seseorang yang telah divonis mati sejak 2009 masih belum dieksekusi hingga sekarang. Dan untuk menemukan jawabannya, kita harus kembali ke awal. Untuk memahami kenapa Rian masih belum dieksekusi, kita harus kembali ke tahun 2008. Saat itu, Indonesia digemparkan oleh sebuah kasus pembunuhan yang hampir setiap hari memenuhi halaman depan surat kabar dan siaran berita televisi. Semuanya bermula ketika polisi menyelidiki hilangnya seorang pria bernama Heri Santoso. Penyelidikan itu membawa polisi ke sebuah rumah di Jombang, Jawa Timur. Di halaman belakang rumah itulah mereka menemukan sebuah makam yang baru digali. Temuan itu menjadi awal dari terbongkarnya kasus yang jauh lebih besar dari dugaan siapapun. Seiring penyelidikan berkembang, polisi menemukan bahwa korban ternyata bukan hanya satu. Kasus ini kemudian berkembang menjadi salah satu perkara pembunuhan paling besar yang pernah ditangani aparat penegak hukum di Indonesia. Namanya Rian. Nama Rian pun langsung menjadi sorotan nasional. Media memberitakan kasus ini hampir setiap hari. Wartawan memenuhi lokasi, stasiun televisi menyiarkan perkembangan penyelidikan secara langsung. Dalam waktu singkat, seluruh perhatian publik tertuju pada satu orang, Rian. Namun, video ini bukan tentang bagaimana kasus ini terjadi. Karena cerita tersebut sudah berkali-kali diceritakan, yang jauh lebih menarik adalah apa yang terjadi setelah semuanya selesai. Kurang dari 1 tahun setelah kasus itu terbongkar, Rian berdiri di ruang sidang. Di hadapan majelis hakim, ia mendengar putusan yang akan mengubah sisa hidupnya. Atau setidaknya, begitulah yang diperkirakan semua orang saat itu. 6 April 2009, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok menjatuhkan hukuman mati kepada Rian. Dalam pandangan banyak orang, putusan itu seharusnya menjadi akhir dari seluruh proses. Namun, di dalam sistem hukum Indonesia, vonis dari pengadilan tinggi pertama belum tentu menjadi akhir. Setiap terdakwa memiliki hak untuk menempuh upaya hukum. Dan Rian menggunakan hak tersebut. Ia mengajukan banding, putusan itu tetap. Ia mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung, hasilnya juga tetap sama. Vonis hukuman mati tidak berubah. Upaya terakhir yang tersedia adalah peninjauan kembali atau PK. Permohonan itu kemudian diputuskan Mahkamah Agung pada tahun 2012. Hasilnya ditolak. Artinya, seluruh proses hukum yang ditempuh Rian telah selesai. Secara hukum, statusnya sudah jelas. Rian tetap merupakan terpidana mati, dan di titik inilah muncul pertanyaan yang sampai sekarang masih sering diperdebatkan. Kalau semua proses hukumnya sudah selesai, lalu kenapa eksekusi itu tidak pernah dilakukan? Sejak tahun 2012, Rian tidak lagi menunggu keputusan hakim.
Ia menunggu pelaksanaan putusan itu sendiri. Namun, bulan berganti tahun, tahun berganti tahun lagi. Dan tidak ada pengumuman mengenai kapan eksekusi akan dilaksanakan. Disinilah cerita Rian berubah. Bukan lagi tentang ruang sidang, melainkan tentang penantian. Sejak seluruh proses hukum yang berakhir, kehidupan Rian berubah menjadi rutinitas yang hampir sama setiap hari. Pintu sel dibuka, aktivitas dimulai, lalu kemudian ditutup. Hari berganti, bulan berganti, tahun terus berjalan. Namun satu hal yang tidak berubah, status Rian. Ia tetap seorang terpidana mati. Menurut Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, selama menjalani masa pidana, Rian mengikuti program pembinaan sebagaimana narapidana lainnya. Ia mengikuti kegiatan keagamaan, mengikuti aktivitas yang telah dijadwalkan oleh pihak lapas, dan menjalani hari-harinya seperti warga binaan lainnya. Di luar tembok penjara, nama Rian memang tidak sesering dulu muncul di pemberitaan. Sampai akhirnya pada tahun 2021, namanya kembali menjadi sorotan nasional. Bukan karena proses hukumnya berubah, bukan karena akan dieksekusi, melainkan karena terjadi perselisihan dengan Habib Bahar bin Smith. Ketika keduanya berada di lembaga pemasyarakatan, peristiwa itu sempat menjadi perhatian media. Namun, keterangan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, perselisihan tersebut telah diselesaikan secara internal. Setelah itu, kehidupan Rian kembali berjalan seperti sebelumnya. Rutinitas yang sama, tempat yang sama, dan pertanyaan yang juga masih sama. Sampai kapan? Jawabannya tidak sesederhana yang dibayangkan banyak orang. Karena setelah sebuah putusan dijatuhkan, pelaksanaan hukuman mati bukan lagi menjadi kewenangan pengadilan. Dan disinilah kita sampai pada bagian yang paling penting dari cerita Rian. Sampai di titik ini, pertanyaan kita masih sama. Kenapa Rian masih belum dieksekusi? Jawabannya ternyata tidak sederhana, karena pemerintah belum melakukannya. Dalam sistem hukum Indonesia, setelah putusan berkekuatan hukum tetap, pelaksanaan hukuman mati bukan lagi menjadi kewenangan pengadilan. Pengadilan memutus perkara, tetapi pelaksanaan putusan menjadi kewenangan Kejaksaan Agung sesuai ketentuan yang berlaku. Sementara itu, Rian menjalani masa pidananya di lembaga pemasyarakatan. Namun penting untuk dipahami, keberadaan Rian di dalam lapas bukan berarti pihak lapas yang menentukan kapan eksekusi dilakukan. Menurut penjelasan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, tugas mereka adalah melakukan pembinaan terhadap narapidana selama masih berada di dalam lembaga pemasyarakatan. Selama berada di sana, Rian tetap mengikuti kegiatan pembinaan seperti narapidana lainnya. Artinya, dua hal ini berjalan secara terpisah. Di satu sisi, putusan hukuman mati tetap berlaku. Di sisi lain, kehidupan Rian sebagai warga binaan tetap berjalan setiap hari. Dan hingga video ini dibuat, belum ada pengumuman resmi mengenai kapan pelaksanaan eksekusi terhadap Rian akan dilakukan. Itulah sebabnya status Rian tetap sama, seorang terpidana mati yang masih berada di balik jeruji besi. Mungkin banyak orang mengingat Rian karena kejahatan yang pernah dilakukannya. Namun, ketika kasus itu selesai, muncul sebuah cerita lain. Cerita tentang sebuah putusan yang telah dibacakan bertahun-tahun lalu. Namun, hingga hari ini masih belum mencapai akhirnya. Pada tanggal 6 April 2009, sebuah putusan dibacakan di ruang sidang Pengadilan Negeri Depok.
Putusan itu sederhana. Rian dijatuhi hukuman mati. Sejak hari itu, proses hukumnya terus berjalan, banding, kasasi, peninjauan kembali, semua telah selesai. Namun, bertahun-tahun kemudian, pertanyaan yang sama masih tetap ada. Bukan tentang siapa Rian, bukan tentang apa yang telah dilakukannya, melainkan apa yang terjadi. Setelah seluruh proses hukum itu berakhir, hingga video ini dibuat, Rian masih berstatus sebagai terpidana mati. Belum ada pengumuman resmi mengenai kapan pelaksanaan eksekusi akan dilakukan. Dan mungkin itulah bagian dari kisah ini yang paling jarang dibahas. Bukan bagaimana semuanya dimulai, tetapi bagaimana semuanya belum benar-benar berakhir.